Halo teman-teman semua, berjumpa dengan saya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang IP address. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pengertian IP address dan juga pembahasan mendalam lainnya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Nah, teman-teman semua, pernahkah teman-teman memesan sebuah barang melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada? Tentu pernah dong. E-commerce ini memungkinkan kita untuk memesan barang secara online hanya dengan genggaman tangan saja. Nah, pada saat pertama kali memesan sebuah barang yang ada di e-commerce seperti Tokopedia ini, tentu kalian akan mengisikan data diri kalian dong. Nah, data diri yang dimaksud itu seperti nama, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih kita mesti mengisikan alamat pada saat memesan barang tadi? Nah, jawabannya cukup jelas ya, agar barang yang kita pesan di aplikasi seperti Tokopedia tadi itu bisa sampai ke rumah kita dengan tepat. Nah, bayangkan jika kalian mengisikan alamat yang salah atau bahkan tidak mengisikan alamat sama sekali di eh, aplikasi tersebut. Nah, maka barang yang teman-teman pesan itu tidak akan pernah sampai ke rumah teman-teman. Atau bisa disebut juga barang yang teman-teman pesan itu nyasar gitu ya. Atau mungkin kurir yang mengirimkan barang teman-teman itu tidak akan pernah datang ke rumah teman-teman sekalian. Nah, jadi fungsi dari kita mengisikan alamat adalah agar kurir itu memiliki identitas kemana dia mesti mengirimkan barang tersebut. Nah, dalam dunia komputer, komputer juga memiliki sebuah alamat yang memiliki fungsi hampir mirip dengan alamat rumah tadi. Nah, alamat ini disebut dengan IP address atau alamat IP. Nah, kita akan masuk ke pengertian IP address. Nah, IP address adalah sebuah alamat yang menjadi identitas untuk setiap host atau komputer yang terhubung ke jaringan internet. Nah, berdasarkan aturan dari Internet Protocol. Nah, jadi eh, komputer itu juga memiliki sebuah alamat yang disebut dengan IP address. Nah, fungsinya itu menjadi identitas untuk setiap host atau komputer yang terhubung ke jaringan internet. Nah, saat kita ingin terhubung ke jaringan internet, maka kita membutuhkan IP address. Nah, IP address ini juga berfungsi untuk sebagai identitas atau alamat tujuan agar komputer yang lain pada saat mengirimkan data ke komputer tujuan itu bisa tahu dia mengirimkan kemana menggunakan alamat address IP ini atau IP address gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, misalkan kita di gambar ini merupakan nama jalannya itu Jalan Jenderal Sudirman gitu ya. Nah, di sebelah kiri atas ini itu merupakan rumah dengan nomor 1. Lalu di bawah merupakan rumah dengan nomor 2 dan yang di kanan itu merupakan rumah dengan nomor 3. Nah, jika ada rumah nomor 1 di Jalan Jenderal Sudirman, maka cara membaca alamat yang benar adalah Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Nah, begitu juga dengan rumah yang di bawah, maka cara membaca alamat rumah di bawah adalah Jalan Jenderal Sudirman nomor 2. Dan begitu juga untuk rumah nomor 3 berarti Jalan Jenderal Sudirman nomor 3. Nah, untuk IP address atau alamat komputer itu kurang lebih cara pembacaannya mirip kayak alamat rumah tadi. Nah, misal seperti contoh di sini ada sebuah alamat IP atau IP address dengan alamat 192.168.0./24. Nah, ini merupakan nama jalan seperti yang contoh ini Jalan Jenderal Sudirman, maka ini nama jalannya adalah 192.168.1.0/24. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada sebuah laptop yang memiliki alamat 192.168.1.1/24. Nah, lalu ada komputer yang di bawah itu memiliki alamat 192.168.1.2/24. Nah, bisa dilihat dari kedua alamat ini yang menjadi nomor komputer atau di rumah itu nomor rumah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berada di titik terakhir atau kelompok keempat atau dalam bahasa IP address itu disebut dengan oktet. Jadi oktet itu adalah kelompok angka yang dipisahkan dengan titik. Nah, jadi misalnya ada 192.168.1.1, berarti oktet pertama itu 192, oktet kedua itu 168, oktet ketiga itu 1, dan oktet keempat itu 1.
Nah, pada contoh ini, nomor rumah atau di sini adalah alamat host itu berada di oktet keempat. Nah, jadi laptop pertama itu memiliki host 1 atau nomor 1. Di kiri bawah itu komputer memiliki nomor 2. Di sebelahnya itu komputer nomor 3. Sebelah atas handphone itu nomor 4. Dan terakhir laptop yang di kanan bawah itu memiliki nomor 5. Oke. Sekarang IP address itu setiap komputer atau host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP/IP dalam kurung internet itu harus memiliki IP address. Nah, jadi kalau kalian ingin connect atau terhubung ke jaringan internet, maka kalian harus memiliki IP address. Nah, selain itu, IP address ini harus bersifat unik. Artinya dalam sebuah jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan IP address yang sama. Terus kita lanjut. Nah, IP address ini sendiri merupakan kepanjangan dari Internet Protocol. Jadi IP itu kepanjangan dari Internet Protocol. Nah, saat ini IP atau Internet Protocol itu dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 atau Internet Protocol versi 4 dan IPv6 atau Internet Protocol versi 6. Nah, namun yang masih banyak digunakan adalah IPv4 atau versi yang lebih lama, ya, yang digunakan untuk mengidentifikasi host pada sebuah jaringan. Nah, IPv4 juga merupakan IP yang digunakan ketika internet pertama kali digunakan oleh banyak orang. Nah, jadi waktu internet pertama kali diluncurkan mungkin ya, nah itu sudah menggunakan IPv4. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa IPv4 itu terdiri dari 4 oktet, yang dimana bisa menampung host atau komputer di seluruh dunia itu sebanyak 4.294.967.296. Jadi IPv4 ini cukup lumayan banyak ya, yaitu sekitar 4 miliar host. Nah, namun jika dibandingkan dengan IPv6, kita lihat pada perbedaan ini, kita lihat pada poin 2 itu IPv6 itu mampu menampung host hingga 3,4 kali 10 pangkat 38. Itu jauh lebih banyak dari IPv4 yang hanya 4 miliar. Nah, terus antara IPv4 dan IPv6 itu memiliki perbedaan cukup signifikan. Nah, IPv4 ini terdiri dari 4 oktet yang setiap oktetnya dapat menampung hingga 255 alamat. Nah, jadi setiap oktet pada IPv4 itu hanya bisa menampung hingga 255 alamat. Nah, lalu IPv6 itu sintaks penulisannya itu terdiri dari 8 kelompok angka dan huruf yang setiap kelompoknya dipisahkan dengan titik 2. Nah, lalu tadi dari segi menampung hostnya cukup jauh. Lalu IPv4 itu masih digunakan hingga saat ini. Nah, kalau IPv6 itu sebenarnya diciptakan karena keterkhawatiran akan IPv4 yang semakin lama akan menipis. Namun karena ada teknologi yang baru, itu yang disebut dengan NAT, maka IPv4 ini masih bisa digunakan hingga saat ini. Jadi belum habis gitu ya. Nah, lalu contoh IPv4 itu, contoh penulisannya adalah 192.168.1.0. Nah, itu untuk IPv4. Nah, kalau IPv6 itu dipisahkan dengan titik 2. Lalu setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 angka dan huruf. Jadi misalnya 2001.2.9b2.285a3.2000.000.8a2e .20.370.7334, kurang lebih seperti itu ya. Ini perbedaan IPv4 dan IPv6. Lalu IP sendiri berdasar ke jenisnya itu dibagi jadi dua, yaitu IP public dan juga IP private. Kita masuk ke IP public. IP public ini merupakan IP address yang digunakan dan diakses di jaringan internet. Simple. Jadi kalau kita menggunakan IP address itu untuk akses jaringan internet itu disebut dengan IP public. Nah, IP public juga dikenal sebagai Globally Routable Unicast IP address. Nah, ketika sebuah perangkat memiliki IP public dan terkoneksi ke jaringan internet, maka perangkat tadi bisa diakses dari manapun melalui jaringan internet juga. Karena dia sudah terkoneksi ke internet. Nah, gitu. Nah, lalu kita bisa mendapatkan public IP atau IP address public ini dari pinjaman ISP atau alokasi dari APNIC atau ITNIC, yaitu sebagai badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyebaran IP di dunia. Nah, lalu ada IP private. IP private ini adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal. Jadi dia sebuah jaringan komputer yang tidak terkoneksi ke internet. Nah, jadi kita membuat sebuah jaringan yang skalanya itu lokal, jadi terisolasi gitu.
Nah, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP private sendiri. Nah, jadi jenis IP address ini tidak bisa digunakan untuk jaringan internet karena memang bentuknya yang lokal tadi. Nah, lalu versi IP ini tersedia gratis untuk digunakan. Berbeda dengan IP public yang kita perlu menyewa, bahasanya gitu ya, menyewa dari ISP ataupun alokasi dari APNIC dan ETNIC. Nah, itu bentuknya kita menyewa, jadi perlu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan IP public. Oke, kita lanjut. Nah, kalau IP public itu berdasarkan kelasnya, dia memiliki 5 kelas. Jadi kelas IP public itu dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Yang dimana kelas A itu memiliki jumlah host atau skala yang lebih besar dibandingkan kelas di bawahnya. Seperti kelas B itu hanya memiliki jumlah host sekitar 1 juta, dan kelas C itu jauh lebih kecil, yaitu 65.000. Namun dari jumlah networknya, kelas A itu cukup kecil, dia hanya 128. Beda dengan kelas C yang bisa menampung jumlah network hingga 2 juta. Nah, lalu kelas-kelas ini juga akan mengatur range IP address itu sendiri. Jadi kelas A memiliki range IP-nya tersendiri, kelas B memiliki range IP-nya sendiri, dan kelas C begitu juga. Nah, lalu untuk kelas D dan E itu bentuknya eksperimental, jadi tidak digunakan secara umum gitu ya. Ini hanya bentuk eksperimental dari IP address public. Nah, lalu untuk kelas IP private itu dia hanya membagi kelas-kelasnya juga sama A, B, C, namun fungsinya hanya untuk membagi range IP address-nya. Nah, untuk range IP address-nya bisa dilihat di depan. Itu kelas A itu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu kelas B 127.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu kelas C 192.108.0.0 sampai 192.168.255.255 gitu ya. Nah, lalu dalam dunia IP address, kalau kita berbicara IP address itu terdapat 3 istilah. Sebenarnya ini bukan istilah, tapi lebih ada 3 komponen yang penting. Nah, yang pertama itu adalah host address. Ini sudah saya bahas pada analogi rumah tadi. Nah, host address itu kalau ibaratnya alamat rumah, ini merupakan nomor rumahnya. Nah, jadi IP address ini dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat interkoneksi. Nah, host IP ini sifatnya unik, dalam artian dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Karena kalau kita mengacu pada rumah, itu tidak boleh ada nomor rumah yang sama gitu. Nah, lalu ada network address. Nah, network address ini analoginya seperti nama jalan gitu ya. Nah, nama jalan. Nah, IP address yang merepresentasikan alamat sebuah network. Semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Jadi, satu network itu memiliki beberapa host address. Jadi, satu alamat memiliki beberapa nomor rumah gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada broadcast address. Nah, broadcast address ini lebih ke sebuah alamat yang berfungsi untuk mengirimkan seluruh data ke seluruh host yang ada dalam satu network. Nah, jadi ini kalau kita analogikan pada alamat rumah atau dunia nyata itu seperti toa yang ada di rumah PRT mungkin, atau mungkin kentungan yang ada di Siskamling. Nah, itu kan fungsinya untuk memanggil seluruh warga yang ada di sana. Nah, ini kalau di komputer ini berfungsi untuk mengirimkan data ke seluruh host yang ada dalam satu network address yang sama. Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.